Yes. Poin yang kedua, bagaimana untuk menjadi terang, hidup dalam terang dan kasih Kristus, yaitu menjauhi perbuatan kegelapan. Bagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus percabulan rupa-rupa kecemaran, demikian juga perkataan yang kotor, dan sedikit-sedikit keluar kebun binatang, ragunan, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Kita harus mengenali dosa. Kalau kita nggak kenal dosa, kita nggak tahu kita mau menjauhinya atau mendekat. Jangan sampai kita pikir itu keren gitu kan. Wah, saya nggak tahu sih, saya boleh minjem kata-kata ini ya atau enggak. Ya kayak jir gitu kan. Tahu ya, kata-kata jir. Kata-kata begitu nggak perlu lah. Keluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang memberkati. Karena itu pikirkanlah segala sesuatu yang baik. Pikirkanlah yang membangun, pikirkanlah yang positif. Jangan keluar kata-kata dari mulut kita kayak body shaming. Walaupun perkataan hanya cuma begitu, bisa menyakiti loh. Kita niatnya cuma bercanda gitu kan, bisa menyakiti perasaan orang lain. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Sebelum ditebus Tuhan, hidup kita, hidup yang sia-sia. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Kita sudah ditebus. Tetapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi kalau buah-buah kita bukan buah-buah kebaikan, artinya kita anak-anak gelap. Pilihannya kan cuma dua. Mau anak Tuhan atau anak setan kan? Kalau yang keluar dari kita ke kebencian, kata-kata kotor, kejahatan, perlu dipertanyakan, jangan-jangan kita bukan anak Tuhan. Makanya dikatakan hendaknya kamu mencerminkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Kalau sekarang atau dulu-dulu perbuatan kita mencerminkan tidak ada Kristus dalam kita, cepat-cepat bertobat. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Allah. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuah apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Lucuti, tanggalkan. Telanjang itu artinya tanggalkan, lepaskan. Keinginan daging yang memang begitu. Keinginan di Galatia 5 dikatakan keinginan daging telah nyata, yaitu kecemaran, percabulan, pesta pora, kejahatan, kedengkian, iri hati. Tetapi buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu yang harus ada dalam diri kita. Kalau itu yang nggak ada dalam diri kita, harus dipertanyakan, kita anak terang atau anak gelap. Yang kedua adalah jauhi perbuatan-perbuatan kegelapan. Bertobat. Kalau masih ada yang terjerembab, kalau masih ada yang terikat, kalau masih ada yang terpasung, terbelenggu dalam perbuatan-perbuatan yang gelap. Orang lain mungkin nggak tahu, hamba Tuhan mungkin nggak tahu, pendeta nggak tahu, tapi kita tahu di hadapan Tuhan apa perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi terang di dunia, Efesus 5 ayat 8 sampai 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Poin yang ketiga, kita adalah terang dunia. Jangan sampai di satu komunitas kita, ketika kita datang, bukan keadaan semakin baik,
tapi malah hancur. Tapi kehadiran kita, sekalipun ada sifat teman kita yang gak baik, sekalipun ada sifat di komunitas kita yang kurang baik, Alkitab berkata kasih itu menutupi banyak pelanggaran, kasih itu menutupi banyak kesalahan, kasih itu menutupi banyak dosa. Tidak usahlah diumbar-umbar. Tapi kita harus menjadi terang. Ketika kita datang, harusnya keadaan semakin baik, harusnya kondisi semakin baik, harusnya lingkungan tersebut semakin kondusif, bukan sebaliknya. Amin. Di mana kamu hadir, mau dimanapun, mau di sekolah, mau di gereja, mau di pekerjaan, kehadiran kita itu harus membawa dampaknya. Bukankah hari-hari ini kalau kita buka sosial media, banyak yang meninggalkan imannya, banyak yang berbalik dari Tuhan karena hal-hal duniawi, karena materi, karena untuk popularitas yang seharusnya bisa menjadi terang Kristus, tapi berpindah. Karena apa? Nggak kuat dengan godaannya, nggak kuat dengan cobaannya, nggak kuat dengan tantangannya. Makanya kita harus tertanam dalam Tuhan. Kita harus betul-betul berakar dalam Tuhan. Kalau kita nggak kuat dalam Tuhan, cobaan di luar sana banyak sekali. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Karena memburu uanglah beberapa orang meninggalkan imannya. Karena memburu uang.